Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. 8 Februari 2023. Kami berada di lahan bawang merah blok 2 yang umurnya sudah 20 hari setelah tanam. Ini anginnya sedang kencang, mungkin suara saya akan terdengar merosok. Masih menggunakan metode kocor. Bahannya apa saja akan saya tunjukkan, tetapi sebelumnya saya ingin tunjukkan bahwa ini saya lakukan penaburan dolomit atau kalsium magnesium karbonat. Idealnya 2 atau 3 hari sebelum tanam, tapi karena alasan teknis sehingga penaburan baru saya lakukan hari ini. Kali ini masih bersama Mas Aziz. Kita lakukan pencampuran pupuk. Yang pertama apa, Mas Aziz? Saprodap. Saprodap oleh Pak Tani, kandungan utamanya adalah fosfat atau fosfor, kemudian sulfur atau belerang atau sulfat. Itu kita memakai 2 cangkir, 1 cangkirnya itu 200 gram. Jadi kita pakai 400 gram saprodap. Pupuk kedua adalah NPK Mutiara. Kita juga memakai 400 gram. Ini atau 2 cangkir ini sudah saya timbang, bobotnya adalah 400 gram. Itu sudah masuk 800 gram. Kemudian masih apa lagi, Pak? ZK. Ini produksi Pak Tani. Kandungan utamanya adalah kalium ditambah belerang. Prosentasenya kita bisa lihat secara terbuka. Kita memakai 1 cangkir, itu berarti juga sekitar 200 gram lebih sedikit lah. Jadi totalnya 1 kilo. Ini kita campurkan. Dan masih ada lagi satu lagi bahan, yaitu apa, Mas Aziz? Kalsium karbonat. Kalsium karbonat atau CaCO3. Itu pakai 1 kilo dulu, 1 kilo. Kemudian satu lagi berarti kita memakai 2 kilogram. Nanti kita aduk di dalam timba itu dan dituangkan ke jerigen atau kempu. Itu sudah dimodifikasi. Talinya, cangklongannya itu menggunakan karet ban sepeda motor, karet ban bekas bagian luar ditaruh di dalam, kemudian dibungkus dengan karet ban dalam, sehingga ketika dipakai pada punggung itu tidak terasa terlalu keras, lebih nyaman lah begitu. Nah, ini pencampuran menggunakan 3 timba. Nanti yang dipakai adalah yang dilarutkan lebih dulu, karena untuk NPK dan saprodap ini cenderung lama. Kalau ZK itu benar-benar serbuk bentuknya, sehingga lebih cepat larut. Pada pemupukan pertama dulu, kalau Anda lihat, kami memakai pupuk saprodap 400 gram dan NPK 400 gram. Jadi totalnya hanya 800 gram. Waktu itu menggunakan kalsium karbonatnya hanya 1 kilo karena hujannya belum termasuk sering. Nah, ini hampir tiap hari hujan, baik siang maupun malam, dan bahkan ini sempat agak tergenang, tapi beruntung sekarang sudah bisa mulai asat atau meresap lah airnya. Hanya pada bagian itu yang lebih banyak air. Ini
perawatannya tiap hari dispray oleh Mas Agus mulai sekitar pukul 5 pagi sampai setidaknya tepat atau setengah 8. Di sini satu tangki setengah, tangki saya 20 liter. Yang di blok 1 sana itu rata-rata 2 tangki, sisa sedikit. Dilakukan penyemprot tiap hari memakai fungisida sistemik dan kontak, satu sistemik satu kontak, berturut-turut selama 3 hari itu berbeda. Jadi misalnya hari pertama saya semprotkan bindas dan antrakol masing-masing 3 sendok. Keesokan harinya kontaknya mankoseb, sistemiknya misalnya klorotalonil, mereknya bisa apa saja, bahan aktifnya klorotalonil. Kemudian besok laginya kontaknya tisen, sinep bahan aktifnya, kemudian ditambah sistemiknya Gabriotop. Gabriotop itu sebetulnya juga ada kandungan bahan aktif yang sistemik dan kontaknya seingat saya metiram, kemudian sistemiknya piraklostropin. Mas Agus melakukan penyemprotan Senin sampai Sabtu. Untuk hari Minggu saya semprot sendiri, biasanya menggunakan misalnya Amistartop dan Rimasol, atau kadang juga Nordok tunggal. Untuk Mas Agus setiap hari selain fungisida dan insek juga ditambahkan daun porsinosling, misalnya magnesium sulfat 3 sendok 4 sendok, keesokan harinya turun, keesokan lagi MKP, begitu seterusnya. Kita akan lihat dari tampak dekat cara pengocorannya sebagaimana biasanya. Ini masih dituangkan lebih dahulu. Demikian cara penyemprotan pengocoran di atas bedengan. Ini kelihatan memutih semuanya oleh karena sebelumnya ditaburi dolomit atau kalsium magnesium karbonat, dan pengocorannya non-stop, bukan seperti kocor cabai atau lombok cuma cerit. Ini kita loloskan ini kerannya seperti itu. Sangat putih karena ini memakai kalsium karbonat 2 kg per jerigen 20 liter, dan sitkannya juga berwarna putih. Ini kelihatan kalau siang daunnya lemas, lunglai, maklum tanaman apapun rasanya begitu, kecuali padi lah. Nanti kalau sore ya tegak lagi seperti itu. Satu jerigen bisa untuk 1 bedeng. 1 bedeng ini berapa panjangnya? Kira-kira 40 meter ini kayaknya. Kalau ada yang bertanya kebutuhannya berapa, ya Anda bisa coba sendiri, mengisi jerigen dengan air kemudian coba dikocorkan. Itu kan juga tergantung kecepatan jalannya, juga tergantung besar kecilnya buka tutup kran itu, stop kran. Kita memakai stop kran supaya bisa lancar jaya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bedeng.
Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bedeng. Jadi ini kurang 8 jerigen lagi akan beres. Untuk pemupukan ketiga pada umur 30 hari nanti saya berencana menggunakan metode cokol atau ditugal. Jadi nanti rencananya ini saya gecek dulu atau ditugal 1, kemudian 2, kemudian ini berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya begini. Jadi ini tiap 4 ini 1 lubang pupuk, 2, 3, terus ini berselang 1, nanti ke sini lagi 1, 2, 3. Kalau pupuk tugal nanti rencananya tidak memakai manual ditaruh 1 demi 1, melainkan saya akan pakai tangki pupuk padat, tangki khusus pemupukan pupuk padat yang sebenarnya sudah saya beli sejak lama tapi tidak saya manfaatkan karena pemupukannya lebih sering menggunakan metode kocor. Rumput masih aman pada umur 20 ini, tapi saya kira 10 hari lagi harus diwaspadai lah. Harus, kalau masih memungkinkan untuk dicabut manual ya dicabut, kalau tidak ya mungkin pakai jurus terpaksa, spray herbisida dengan teknik yang lebih hati-hati. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Kalau terlalu panjang mohon maaf. Sebagai pemula saya mohon saran dan nasihatnya. Demikian saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.